Pelayanan 2 pada hari Selasa 11 Juli 2023 di rumah kediaman Makassar. Jenazah almarhum Yusuf Sura telah dimakamkan pada hari Sabtu 15 Juli di Sangala. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Yusuf Samsura Seranga. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin ke-21, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman keluarga almarhum Indok Dona atau orang tua dari Ibu Diaken Deborah Paseru atau mertua dari Bapak Martin Tulak Madoi, anggota jemaat kelompok pelayanan 3 di Tongkonan Panglion, Lembang Buntu Labo, dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juli 2023 pukul 17 atau jam 5 sore. Dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, keluarga almarhum Sapan Borotoding, suami dari Ibu Damaris Linggi Allo atau Papa Abda, anggota jemaat kelompok 5, dilaksanakan pada hari Rabu 19 Juli pukul 18 di rumah kediaman Ao Pabuaran, Batu Papan, Tanah Toraja. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat mengucapkan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Indodona dan almarhum Sapan Borotoding. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian masuk poin ke-22, pelayanan pemberkatan perkawinan warga jemaat kelompok pelayanan 5, yaitu Saudari Dian Martin SH MKN dengan Saudara Novianto Resekis Mus Tarukbamba SARS, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Juli pukul 9 sampai selesai untuk tempat gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Kemudian resepsi pernikahan pada hari yang sama 22 Juli pukul 12.30 sampai selesai di Hotel Misliana. Kemudian poin ke-23, panitia pelaksana bakti sosial dan penghijauan persekutuan mahasiswa Kristen Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan penghijauan, maka panitia pelaksana mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao pada hari Minggu, hari ini, dalam bentuk basar kue brownies Amanda dengan harga original 85.000 dan varian 90.000 dalam setiap jam kebaktian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kemudian komisi verifikasi Jemaat Rantepao ini bagi jemaat, warga jemaat yang memiliki jabatan bendahara diharapkan untuk dapat diperiksa mengenai pengeluaran dan pemasukan di kelompoknya atau di Jemaat Rantepao. Itu yang diperiksa pada bulan Januari hingga bulan Juni 2023. Lanjut pada poin ke-26, laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Bisa dilihat di warta jemaat karena ini agak panjang dan dananya cukup lumayan, bisa dibaca di warta jemaat. Kemudian informasi jemaat, informasi lain-lain Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membaca di warta jemaat. Ada tambahan warta jemaat yang pertama, ibadah PWGT kelompok pelayanan 7 di rumah Ibu Alfrida Palulungan pada pukul 16.30. Kemudian di rumah Ibu Herlina pada pukul 16.30. Untuk waktunya mungkin dapat disampaikan di grup kelompok pelayanan 7.
Kemudian berita duka cita tambahan lagi nih, telah meninggal Ibu Naomi Magala orang tua dari Bapak Aris Suani, anggota jemaat Rantepau kelompok pelayanan 8, kelompok pelayanan 71. Pada hari Rabu 12 Juli 2023, segenap majelis dan warga jemaat Rantepau mengucapkan rasa duka yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan. Mungkin ini yang menjadi penekanan warta jemaat. Untuk yang lain-lainnya bisa dibaca di warta jemaat yang kita pegang masing-masing. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat datang beribadah kepada kita semua yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Selamat beribadah untuk kita semua. Kita bersyukur punya Allah yang selalu setia menuntun dan menyertai kita, dan tidak sedetik pun Dia membiarkan bahkan meninggalkan kita. Kasih dan setianya selalu baru setiap hari menyapa kehidupan kita. Teristimewa di hari ini, di hari yang dikuduskan Tuhan, Dia memperkenankan kita datang menghampiri hadirat-Nya. Kehadiran kita pun adalah anugerah Tuhan dan menjadi keinginan roh. Karena itu, marilah dengan hati yang penuh sukacita kita merayakan dan memuliakan kebesaran Allah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bangsa dunia, hai bersoraklah. Bangsa dunia, hai bersoraklah. Tepuk tanganmu bagi Tuhanmu. Nyanyian puji-pujian, Maha tinggi firman-Nya teguh, memegang mata Rajanya besar, segenap dunia patut menyembah. Tuhan dengan sorak-soraya, sangka kalanya nyaring bergema. Mari bunyikan mazmur pujian, mari puji-Nya ring dan merdu. Segenap dunianya baginya, Tuhan yang benar, Raja yang besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah orang yang berdosa
Dan bertobat dari dosa apapun juga adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Oleh karena itu marilah kita seperti Raja Daud, dengan jiwa yang hancur kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan.
dari Mazmur 65 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Mazmur 65 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah. Dan kepadamu orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah, menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu berikatkan kekuasaan. Engkau yang meredakan deru lautan. Di gelombang-gelombangnya. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi, Takut kepada tanda-tanda mensatmu. tempat terbitnya pagi dan petang, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan. Dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, Engkau menyediakan. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Biakmu mengeluarkan mak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya nyanyi. Amin. Di Sion nyanyian pujian diangkat bagimu. Sion nyanyian pujian diangkat bagimu dan dilunaskan perjanjian kepadamu Yahweh, ya pendengar segala doa yang naik di dunia, gelap manusia semua berhimpun menyembah. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 13. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Dan kemudian Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Kita akan membaca lagi firman Tuhan ini dan mari kita berdoa. Dalam rasa syukur yang tiada henti-hentinya, sukacita yang besar selalu mengangkat hati kami memuji Engkau. Sebab sungguh hanya karena kasih karunia-Mu kami hidup.
menikmati hidup pemberian-Mu itu dalam segala kelimpahan, juga ketika keadaan tidak sedang baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan untuk berada lagi di sini dalam persekutuan ibadah jemaat. Bersyukur kepadamu bahwa kami oleh kuasa Tuhan sendiri membuka diri untuk mendengarkan Engkau bersabda. Hanya di dalam kuasa Roh Tuhan sendiri kami akan menjadi pendengar yang berbahagia. Hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menguraikan firman-Mu dalam khotbah, Engkau kuasai supaya sungguh-sungguh menjadi pemberita firman yang takluk kepadamu dan memberitakan firman-Mu dengan segala kemampuan yang Tuhan beri. Juga dalam kesadaran akan semua keterbatasan yang telah menjadi bagian dari diri kami sebagai manusia berdosa. Ampunilah kami supaya kami sungguh merasakan betapa kasih karunia-Mu memerdekakan kami untuk bangkit dan terus mengalami hidup diperbaharui dari hari ke hari di dalam tuntunan firman dan Roh-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 55 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat? Sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku. Hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi
Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan dan sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kedua dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit,
layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapakah engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan.
begitu juga kami anak-anak Tuhan, kami semua merindukan firman-Mu. Kami datang kepada Tuhan, hanya Engkaulah sumber hidup kami. Karena firman-Mu membarui hidup kami, kami sedia untuk mendengarkannya. Apa kabar? Versi sekolah minggu selalu seolah wajib mengatakan luar biasa, fantastis, yes, yes, who. Dan kita tidak mempersoalkan apakah mereka sungguh-sungguh menghayati ketika mereka berteriak atau menyanyi setengah berteriak. Luar biasa, fantastis, yes, yes, who. Tapi jawaban mereka sungguh bisa merupakan pengingat kepada kita betapa setiap saat kita bisa mengatakan sungguh luar biasa. Luar biasa dalam arti ya bukan karena saya baik-baik saja, tapi luar biasa oleh karena kita mengingat bahwa segala sesuatu hanya mungkin karena kasih karunia Tuhan. Saya misalnya sebagai pendeta merasa sangat bahagia, merasa sangat luar biasa kalau mendapat lagi kesempatan untuk memimpin ibadah. Karena saya tahu bahwa kemungkinan untuk saya tidak lagi diberi kesempatan memimpin ibadah itu ada. Ma aku resi mga aluna kedikwa bisa siapa bendan. Na ko siapa majelis sa ako mitong pandita pimpin ibadah. Karena bisa jadi suatu saat bilang, "Woi, tak mau membisa sa bara ako misaba." Den ulelian tang melo-melo kiranya. Jadi luar biasa. Bagi saya luar biasa kalau masih bisa berdiri di jemaat Rantepao, masuk YouTube lagi. Banyak sekali orang rindu mendengarkan apa Tuhan akan sampaikan kepada umatnya saat pembacaan firman dan saat pendeta menguraikan firman itu. Luar biasa. Ini kalau saya hitung-hitung tidak ada yang bisa saya anggap lebih berarti daripada itu kalau saya masih bisa atau diperkenankan Tuhan melalui jemaat berdiri menyampaikan firman. Saya tidak mau menganggap itu biasa-biasa saja. Karena sungguh suatu perkara yang bukan karena saya, tapi karena Tuhan masih berkenan. Apa kabar baik Bapak Ibu sekalian pagi ini? Ada yang mau bilang kabar baik saya adalah ada yang anaknya diterima di perguruan tinggi negeri. Oh, itu kabar baik ya. Ada yang punya kabar baik lain yang ingin dibagi? Atau mau mengatakan sesuatu yang pernah menjadi suatu kabar baik yang tidak terlupakan dalam hidup?
Kabar baik bagi seorang yang sudah begitu lama misalnya menanti kelahiran seorang bayi. Dengar berita dari dokter bahwa istri sudah ada janin di kandungan, itu kabar baik yang luar biasa bagi seorang yang sudah begitu lama menantikan kelahiran seorang anak. Kabar baik juga, saya kira ya, saya misalnya salah satu kabar baik yang saya tunggu-tunggu ialah kapan ini kita bisa punya menantu. Mungkin anak saya dengar, usia sudah 28 tahun, saya tanya udah punya pacar belum? Tidak berani jawab. Jadi akan menjadi suatu kabar baik ketika saya mendengar, oh ya sudah ada seorang yang mulai ada sedikit komitmen. Setelah begitu lama takut untuk membuat komitmen karena takut disakiti, akhirnya berani membangun komitmen. Itu kabar baik. Toh? Atau ini biasa-biasa saja? Kalau kita sudah lama sekali menunggu. Banyak yang lama sekali kita tunggu dan akhirnya datang, itu sangat menggembirakan. Melebihi kabar baik mendapatkan hadiah motor misalnya. Melebihi kabar baik saya mendengarkan ada transfer masuk di rekening 100 juta dalam mimpi. Ada banyak kabar baik kita dan kita semua pasti sama-sama mengatakan kabar baik yang sesungguhnya, yang sejati, ialah seperti yang diungkapkan oleh Paulus. Tidak ada lagi penghukuman. Dan kabar baik ini berlaku untuk siapapun yang menerima Kristus. No more condemnation. Berlaku juga untuk mereka yang mungkin sedang sangat meratapi hidupnya di dalam penjara. Kabar baik ini berlaku untuk mereka yang merasa disingkirkan oleh masyarakat karena ada kesalahan yang pernah terjadi. Siapakah di antara Bapak Ibu yang bisa angkat tangan mengatakan tidak pernah melakukan kesalahan serius? Salah satu yang paling tidak bisa saya lupa ialah mencuri telur ayam sendiri. Waktu masih kecil, teka tu para nani buri ado men nani manuk men tallo, wale tu tallo manuk, kupatamai to kandewai di marasan dinasu. Wah, mamelu jadi tak luku bisa kalupai tu mamelu tu tallo manuk ta diala di boko, na di patama to kandewai tu marasa reede. Agak tidak terlalu matang tapi lewat setengah masak. Wah, masih ada di sini sampai sekarang. Tapi itu kecil sekali. Kecil tapi tidak terlupakan untuk mengatakan bahwa kita semua orang yang berdosa. Kita semua pernah dan berulang melakukan hal-hal yang mengecewakan diri kita, mengecewakan keluarga kita, dan tentu saja menyakitkan hati Tuhan. Berulang. Dan kalau kita mendengarkan pengumuman seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam pembacaan kita tadi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Wah,
Tidak ada penghukuman. Gimana ya rasanya? Kalau kita sebenarnya adalah orang yang layak untuk dihukum, tapi kemudian dikatakan no condemnation. Bagaimana rasanya? Kalau kita sebenarnya adalah orang yang sungguh-sungguh layak untuk menerima hukuman, tapi dinyatakan bebas, dinyatakan merdeka, dinyatakan tidak akan menerima hukuman. Kabar baik yang tidak ada taranya. Untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Dan ini kabar baik yang tiada taranya. Oleh karena berlaku bagi siapapun dalam keadaan bagaimanapun ketika ia oleh perkenan Tuhan sendiri di dalam roh menerima bahwa Kristus sudah menanggung hukuman. Jadi tidak ada penghukuman karena penghukuman itu telah ditanggungkan kepada Kristus. Itu yang diuraikan oleh Paulus dalam pembacaan kita di Roma pasal 8. Ini refleksi Paulus saya kira yang paling kuat dan hadir di semua tulisan Paulus yang kita terima sebagai kitab suci. Dia ingat, dia alami sendiri sebagai orang Yahudi yang sudah sejak lama percaya, jadi ada di pikirannya bahwa Allah yang jauh itu mengirim hukum Taurat, mengirim firman-Nya dalam istilah hukum dan hikmat, supaya dengan itu manusia bisa lepas dari hukuman dosa. Begitu yang orang Yahudi perjuangkan dalam hidupnya, bahwa ini Taurat, ini kitab hikmat, ini semua dikirim oleh Tuhan supaya kita bisa dengan itu kembali kepadanya. Kita tidak perlu menghafal karena setiap saat bisa buka lagi. Saya juga baru buka lagi tadi mengingat orang Yahudi sampai mendaftarkan ada 613 turunan dari hukum Taurat yang menjadi peraturan, ya. Mirip-mirip sanda pitun na batu sanda saradu kenaluk dulu. Segala aturan yang lengkap untuk mengikat diri kita sebagai aluk dan adat. 613. 365 diantaranya berupa larangan dan 248 itu perintah untuk dilakukan. Banyak sekali. Dan Paulus menjadi seorang yang sangat mengakui dirinya sebagai yang paling berhasil menaati semuanya itu. Tapi ia pada akhirnya sadar ternyata ini tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Pengalaman hidupnya sendiri membuktikan bahwa ia pada akhirnya bukan menjadi berkat, tapi menjadi bencana bagi orang Kristen. Paulus bukannya dengan menaati seluruh hukum itu menjadi orang yang sungguh-sungguh memberkati bangsa-bangsa, tapi justru menjadi penganiaya bagi sesamanya. Dari situlah dia menjadi sadar betul, merenungkan inilah keadaan kita sesungguhnya, bahwa kita yang sudah dikuasai oleh dosa, kita yang berhakikat daging, flesh, atau dalam bahasa Yunani itu sarx. Sarx itu mengungkapkan keberadaan manusia sebagai yang bertubuh, yang utuh, dikuasai oleh dosa. Daging. Jadi bukan daging dalam arti daging saya ini atau daging seperti daging kerbau yang biasa kita makan, tapi daging, flesh, itu hakikat manusia yang dikuasai oleh dosa. Itu begitu kuat sehingga hukum Taurat tidak berdaya.
Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini kalau dipersonifikasi, hukum Taurat seperti dibayangkan sebagai seorang yang berjuang untuk melawan flesh, sharks, tidak bisa. Maka orang terus-menerus berada dalam rasa terhukum, dihukum oleh karena dosa. Orang terus-menerus berada dalam keadaan menerima bahwa dosa membawa maut, tak bisa membawa manusia kembali kepada Tuhan. SARS begitu kuatnya. Kita ingat yang lalu ya, pada hari Minggu yang lalu dari Roma pasal 7, Paulus sebenarnya berbicara mengenai bagaimana dia begitu luar biasa berjuang untuk melakukan yang baik, tapi yang terjadi adalah sering kebalikannya. Itu hakikat sharks, keberdosaan kita yang begitu kuat sampai Taurat pun tidak berhasil menjadi kekuatan yang mengalahkannya. Kalau mau praktis dalam hidup sehari-hari, kira-kira begini. Saya kan sebelum mencuri telur ayamnya mama saya itu sudah tahu dilarang mencuri. Jangan mencuri, sudah sering saya dengar di sekolah minggu. Toh? Tapi saya mencuri juga. Apalagi? Jangan membenci sesamamu. Jangan memendam kemarahan. Banyak sekali. 613 untuk orang Yahudi itu terlalu banyak. Dan kalau mereka merasa berhasil, mereka lalu menjadi sombong rohani. Lalu berhak menindas orang lain. Menghakimi orang lain sebagai pendosa, padahal sama-sama pendosa. Kita semua sama-sama pendosa. Praktis saja di rumah. Di rumah kita bilang apa? Bersih itu sehat. Di rumah kita bilang kebersihan itu bagian dari iman. Saya pernah berkhotbah, saya katakan kalau orang Toraja sepakat hari ini saja berhenti membuang sampah ke Sungai Sa'dan bersih. Toh? Tapi kenapa tidak terjadi? Sharks, flesh, daging. Kita ini daging. Dan daging tidak akan membawa kita berhasil melakukan hukum yang diturunkan. Maka sekali lagi kabar baiknya ialah tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Karena Kristus sudah menanggungnya. Boleh seorang baca 2 Korintus 5 ayat 21. Yang dapat 2 Korintus 5 ayat 21. Silakan kalau ada yang bisa berdiri. Ini cara lain untuk Paulus mengatakan Injil itu bagaimana Kristus yang tidak berdosa mengalami seperti sharks. Jadi tubuhnya somata dalam bahasa Yunani, soma atau somata bisa berubah menjadi sharks ketika dosa. Tubuhnya bukan daging, tapi dia menjadi seperti daging, seperti flesh, seperti sharks
yang dipaku, disalib untuk menanggung penghukuman atas dosa. Begitu cara Allah Injil ini. Ia mengirim firman, ia mengirim hukum, ia mengirim hikmat. Tapi Israel gagal. Yang berulang terjadi hanya tobat kumat. Israel tobat kumat, bertobat kumat lagi, bertobat kumat lagi. Tidak berhasil. Sampai Tuhan sendiri membuktikan apa yang dikatakan kepada umat Israel seperti dalam Yesaya pasal 55. Rancanganmu bukan rancangan. Rancangan kita terlalu jauh berbeda. Rancanganku adalah rancangan kekal, rancangan damai, rancangan hidup. Saya tidak akan mengubah itu. Ini perjanjian abadi yang kuadakan. Kalau ke orang Israel dikatakan kepada Daud. Perjanjianku abadi, perjanjian untuk mengambil kamu kembali kepadaku. Supaya kamu hidup dan hidup dalam damai sejahtera. Misi yang tidak mungkin dalam pikiran kita manusia dijalani oleh Kristus. Impossible mission. Misi yang tidak mungkin. Tapi itu rancangan Allah. Kalau kamu gagal dengan hukum Taurat, gagal dengan hikmat yang coba kamu kejar dalam keadaanmu sebagai shark, sebagai flesh, sebagai daging, itu tidak mengubah rancanganku. Rancanganku tetap adalah rancangan damai sejahtera. Maka Tuhan melakukan yang berbeda dari yang biasa kita katakannya. Kalau kita kan biasa bilang, saya tidak mau dong dikasih hati mau jantung. Nah, biasa kita di kota, kita tidak mau melanjutkan kebaikan kepada orang yang sepertinya sedang memanfaatkan kita. Masa dikasih ini, mau itu lagi gitu. Dikasih sepeda minta motor, dikasih motor minta mobil misalnya. Allah bukan hanya memberikan apa yang kita butuhkan sehari-hari. Karena rancangan kekalnya adalah kehidupan dan kehidupan damai sejahtera. Maka ia mengutus anaknya. Dan anaknya itu tunggal. Ia mengutus anak tunggalnya untuk menanggung penghukuman ini supaya selesai. Tapi Bapak Ibu sekalian ditegaskan, ini hanya akan digenapi dalam dirimu, hanya akan berlaku di dalam dirimu kalau kamu hidup oleh Roh. Dan kabar baiknya adalah bahwa kita merasa tidak mungkin untuk menerima Allah sendiri menanggung hukuman kita. Kabar baiknya ialah Roh dikaruniakan kepada kita. Roh berdiam di dalam kita dan kita di dalam Dia. Itu ungkapan yang kemarin menimbulkan diskusi agak, saya tidak ikut bicara, tapi ini sebenarnya pertanyaan yang sudah sering. Bagaimana kita tahu bahwa Roh ada di dalam kita? Bagaimana kita tahu bahwa kita ada di dalam Roh? Ada diskusi kayak gitu. Jadi orang tergoda untuk membahas Roh dengan pengalaman-pengalaman yang sensible, indrawi. Roh itu bukan sesuatu yang bisa dirasa secara indrawi, unsensible. Jadi tidak usah berpikir-pikir bahwa yang namanya masuk roh itu ialah akhirnya dia lidahnya belepotan, tidak bisa bicara jelas. Atau karena dia masuk roh lalu jatuh terbanting-banting. Atau dia masuk roh lalu seperti menggigil ke ini kan dan bertingkah tidak jelas. Tidak ada. Kita di dalam roh dan roh di dalam kita hanya untuk mengungkapkan betapa ini semua anugerah
Dia yang kudus mau menjamah kita yang najis. Jadi jangan cari-cari sensasinya, karena tidak ada sensasi orang kemasukan roh. Tidak ada. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa kita hanya mungkin menerima kebenaran Kristus telah menanggung kutuk atas flesh, maut yang disebabkan oleh dosa. Dan roh itu yang menuntun kita untuk menghidupi kemerdekaan, menghidupi kebenaran. Kebenaran dalam arti kita dibenarkan, bukan karena kita memang berlaku benar. Saya kira kita cukup ingat ya, jadi Martin Luther itu sang reformator lama sekali bergumul setengah mati karena sulit untuk menerima bahwa ia yang berdosa itu akan selamat. Sulit untuk memahami bahwa kita bisa benar. Sampai ia membaca, kita ingat ayat yang sangat terkenal di Roma pasal 1 ayat 7. Ya. Roma pasal 1 ayat 7 itu kutipan ayat yang sering dihubungkan dalam sejarah gereja dengan tokoh Martin Luther. Kegelisahan Martin Luther terkait dengan rasa berdosa yang tidak pernah berhenti selesai di sini ketika anugerah Tuhan itu menyapa dia dan menyentuh dia melalui ayat itu yang dia gumuli dalam penjelasan Agustinus mengenai apa sebenarnya yang dimaksud kebenaran Allah. Kebenaran itu bukan karena Allah yang benar itu begitu saja benar dan hanya menghukum, tapi kebenaran Allah itu dinyatakan dalam wujud kita yang berdosa dibebaskan, dianggap benar, bukan karena kita berlaku sesuai dengan hukumnya, tapi karena hukuman itu telah ditanggungkan kepada anaknya. Bagian-bagian ini memang cukup sulit ya, jadi apalagi kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 tadi, ada banyak pengungkapan yang sejajar tapi bisa membingungkan. Makanya ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini adalah suatu kabar baik, tapi yang sekaligus bisa menimbulkan misunderstanding, kesalahpahaman. Salah satu kesalahpahaman yang bisa terjadi ialah kalau kita merasa atau menganggap diri di dalam diri kita bertarung roh dengan daging. Itu namanya dualisme atau dikotomis. Seolah-olah dalam diri kita berperang antara gelap dan terang. Seolah-olah di dalam diri kita sedang ada perang antara daging dengan roh. Itu pemahaman yang keliru. Karena tidak akan pernah mungkin bahwa di dalam diri kita bisa bergabung dua hal yang sangat bertentangan. Dagingnya daging, jadi tidak mungkin kita bilang saya berdosa karena disauti Roh Kudus. Saya melakukan ini karena kalah itu roh, menang itu daging. Tidak. Roh diam di dalam kita, maka kita bisa menerima bahwa kita dimerdekakan, menjadi orang yang sungguh-sungguh merasa inilah hidup, dan hidup yang dikehendakinya adalah hidup dalam damai sejahtera. Bagaimana ini menjadi praktis dalam hidup kita sehari-hari? Matius pasal 13 tadi, perumpamaan yang sangat populer, kita ambil saja pada bagian yang terakhir. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Ada yang biasa bilang tanah yang subur, tapi jelas teks mengatakan di tanah yang baik. Artinya memenuhi syarat untuk suatu benih itu bertumbuh sampai menghasilkan buah berlipat-lipat. Saudara dan saya akan terus-menerus bertumbuh.
Karena panggilan Tuhan kepada kita untuk datang kepadanya, mendengarkan Dia, mencari Dia, adalah panggilan untuk hidup sebagai orang yang dimerdekakan. Bukan lagi panggilan untuk hidup berjuang menaati hukum-hukumnya. Jadi kalau dalam pemahaman iman Kristen seperti yang dianut Gereja Toraja, hukum Taurat itu tidak lagi berada pada posisi hukum yang menentukan kita selamat atau tidak, tapi dia menjadi penuntun yang kita bisa hidupi oleh karena kuasa Roh Kudus. Jadi dia tidak lagi berada pada posisi mengancam kita dengan hukuman karena bersalah, tapi dia berada pada posisi menuntun kita untuk hidup menurut jalan Tuhan. Dan itu hanya mungkin oleh karena Roh Kristus. Ini muncul dalam istilah yang berbeda-beda di teks yang kita baca tadi. Dia disebut Roh Dia yang telah membangkitkan Kristus. Dia disebut Roh Allah, juga disebut Roh Kristus, atau muncul juga dalam formulasi hanya Roh atau Rohnya. Itu satu oknum disebutkan dengan cara yang berbeda. Roh yang menuntun kita di dalam firman. Dan ketika kita menerima Dia, kita akan menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Kalau anak-anak sekarang yang tidak mengenal pertanian mungkin agak sulit untuk paham ya bagaimana benih itu adalah sesuatu yang mati tapi di dalamnya mengandung potensi atau daya hidup. Jadi ya tu kamu tak ami matani ya memorem pokadan ya nang itu membara susi tu isanga benih itu akan menolong mereka untuk juga menghayati bagaimana hidup itu bertumbuh menghasilkan buah dari sesuatu yang mati dulu. Ada yang ingat lagu bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam supaya. Ingat itu ya, padi harus mati, dipendam, lalu tumbuh. Ini dipakai sebagai hiasan juga untuk melihat bagaimana Kristus mati dan kita juga mengalami atau terlibat dalam kematiannya itu. Tapi setelah itu kita sebenarnya berada pada posisi menjadi benih yang oleh kuasa firman dan Roh tumbuh, terus menghasilkan buah. Simpel sebenarnya, karena keinginan daging pasti tidak berkenan kepada Allah, itu sangat ditegaskan. Jadi apapun yang tidak berkenan kepada Allah, melawan Allah, itu keinginan daging. Supaya kita bisa tahu itu, bacalah firman setiap hari. Firman. Dengarlah, kan Tuhan bilang begitu. Dengarlah aku, maka kamu akan memperoleh yang baik. Dengarlah firman Tuhan. Inilah cara untuk mengikuti keinginan Roh. Keinginan Roh ialah keinginan hidup dalam damai sejahtera yang sudah dimungkinkan oleh karena penghukuman telah ditanggung oleh Kristus. Kita sudah merdeka, gembira mendengarkan kabar bahwa no condemnation. Tidak ada lagi penghukuman untuk saudara dan saya yang telah menerima Kristus. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita ditanya lagi apa kabar hari ini, saya harap jawaban anak sekolah minggu itu menjadi jawaban kita juga. Sungguh luar biasa oleh karena bagaimanapun keadaan kita, rancangan Tuhan yang kekal, rancangan kehidupan itu tidak berubah. Untuk saudara dan saya yang sudah menerima Kristus, kita telah dimerdekakan, kita telah dibenarkan,
Dan kita dituntun oleh Roh-Nya untuk terus bertumbuh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya, bila saudara dan saya setia secara mandiri atau secara bersama dalam keluarga, di rumah, tetap memusatkan diri pada persekutuan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan terus-menerus bertumbuh, mengalami bagaimana Roh Kudus sungguh-sungguh dekat dengan kita, berkuasa atas hidup kita, mengendalikan keinginan kita, menerangi pikiran kita. Hanya dengan terus-menerus membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti dan menghayati apa artinya memikirkan yang dari Roh. Pikirkan yang dari Roh. Nasihat praktis saya hari ini untuk yang sudah berkeluarga ialah biasakanlah bersama ada untuk berpikir memikirkan yang dari Roh. Yan naden cokla mi benni, usahakanlah supaya dia menyambutnya sebagai sesuatu yang patut dinikmati dengan syukur bahwa ini Tuhan berikan, dan supaya ia tidak terikat oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Biasakan dan terus biasakan. Segala sesuatu dipikirkan dan dijalani dalam keinginan Roh. Tuhan menyertai dan terus menuntun hidup kita untuk menikmati hidup berbahagia, menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik oleh pemeliharaan Tuhan sendiri melalui firman dan Roh-Nya, membawa kita menghasilkan buah yang bertambah-tambah, berlipat-lipat. Semakin berlipat-lipat buahnya, semakin sejahteralah kehidupan kita. Tuhan dimuliakan. Teduhkan hati dan pikiranmu, pikiran kita semua untuk menyerap lebih jauh pesan firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini. Teruslah dalam keterbukaan kepada Roh, meminta Dia yang mau begitu mendekatkan kita kepadanya, meminta Dia dan hanya Dia menyertai perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari penghukuman. Bila hari ini engkau masih berada dalam rasa bersalah, kegelisahan tiada henti oleh karena suatu perbuatan yang terus-menerus mengganggu, kita sudah mengaminkan bahwa orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur tidak akan dipandang hina. Kita bersama mengucapkan sebagai doa kita, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah berdiri.
Kita mengungkapkan pengakuan iman kita seperti rumusan liturgis pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa dikuduskan dan dipanggil untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamat menuju zaman akhir. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat yang ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke surga, memegang kerajaan. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan, yang mengaruniai gereja, hidup dan persatuan. Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percayanya jernih. Silakan duduk kembali. Dengan penuh kasih kami mempersilakan Bapak Pendeta JK Parantian untuk memuji Tuhan. Ya, saya di sini saja. Ya. Usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
tak usah ku cepat, Dia menyertaiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai mulia. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, berkat mulia. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai modulasi, Shaddai, berkat mulia. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih. Bersyukur, terima kasih Pak Pendeta untuk kidung pujiannya. Kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Mazmur 65 ayatnya yang kedua sampai 3a. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar, Engkau yang mendengarkan doa. Sambil pundi dijalankan, kita akan mengiringi dengan nyanyian kidung baru 134, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu.
kasih syukur ku ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup Kita ulang di ayatnya yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat. Kita lanjut ke ayatnya yang kedua. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, juga anak-anak dan pemuda, ada tanda syukur dari warga jemaat, dari tanaman di halaman, jadi bukan dibeli di pasar ini ya, dari tanaman di halaman rumah warga jemaat yang non pupuk buatan. Tanda syukur ini akan mendukung pembangunan gedung pelayanan. Silakan Bapak Ibu menaruh harga dasar 20.000. Ya, timun dan ada banyak macam. Ini timun dengan terung. 20.000 satu kali. 20.000 satu kali. 20.000 satu kali. Ya, 50.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada. Ya. Ya. Kembali ya. Terima kasih. Baik, diuangkan kembali, tadi dikembalikan. Ya, 100.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ini masih ada, ini juga hasil tanaman sendiri, tidak dibeli di pasar, tanpa pupuk buatan. Pokcoy ya, sama terung. Ya, silakan harga 20, harga dasar 20 satu kali, 2 kali, 20 2 kali. Silakan Bapak Ibu, 20 2 kali, 100 3 kali. Terima kasih. Masih ada rambutan. Ya, masih ada rambutan. Ini juga harga dasar 500 3 kali. Silakan. Masih ada lagi. Seperti tadi, terung dengan pokcoy sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya, harga dasar 20 satu kali, 20 satu kali, 100 2 kali, 3 kali. Terima kasih. Ini labu juga hasil kebun dari warga jemaat. Ya. Labu harga dasar 20, 20 satu kali, 20 2 kali. Silakan Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang suka makan labu bisa juga dibikin puding labu. 20 satu kali, 100 2 kali, 100 3 kali. Terima kasih. Ini yang dikembalikan tadi. Diberi kesempatan yang lain yang mau pulang gereja masak terung dengan pokcoy. Ya, silakan. 20 satu kali. 30 satu kali. 50 satu kali. 3 kali. Ya, ini terakhir. Agak banyak yang bersyukur ya Bapak Ibu. Untuk kita yang juga banyak bersyukur. Silakan 20.000 satu kali. 20.000, 50.000 satu kali,
100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya bacakan ya yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Alvaro Gabriel Rongrean, Rivel Balatan, Tommy Payukallo, Yulianto Ojo Sedan Lobo, Yukita Florencia Margono, Ludia Salimbongna, Rifin L. Ampang, Refli Denny Bontong, Makaila Patiung, Hiskia Tumanan S. Jafar, Angel Sangga Kolondam, Cesarine Melona Pakiding, Jackson T, Lola Ban Tambing, Jessica Panca GL, Jani Toding Rundu Padang, Rainal Adifa Tambing, Andep Saputra Tonapa, Syafira Prita Laura Kinong, Sofia Angelina Bium, Moses Tambing, Brian Standar, Gerald Elt Sambokarang, Rita Kepe Toding Rante, Luciana Tangdi Sosang, Sias Parantean, Juliana P. Alolinggi, Stefan Gloria Puntu, Renal Atta Tambing, Evifania, Yulin Parintak, Ruth Rante Lembang, Yulianti Tumbak Rante, Yohana Tandek, Yakob Nari, Julianus Balatan, Arjuli Toding, Estra Pawarangan, Benyamin Rende, Binsa Trido Ratung, Jumanto Bandaso, Yohanis Tandi Pau, Firda Tandi Pau, Margareta Silambi, Kurnia Mangayun, Yakolina Palamba, Wilton Layuk Pasawan, Yorinda Sambukarang, Rita Yosia Losomba, Estran Rumpa, Tesalonika, Liling Sampe, Sky Sarira Tap, Helma Marannu Lebang, Panesia Rito, Raksatya Alfadeo Fongsiala, Ruth Palinggi, Julaita Balatan, dan Maxel Putra Pakita. Cukup banyak yang berulang tahun dari hari ini sampai Sabtu. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, boleh mendengarkan lagi firman-Mu. Kami sungguh berbahagia. Bukan hanya mendengarkan kabar baik, tapi mengalaminya oleh karena Engkau sendiri. Dengan Roh-Mu menguasai kami, menuntun kami, mengalami karya Kristus yang telah mati menanggung kutuk dosa. Semoga dengan terus
dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sendiri, oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun kami mengenal Engkau, memahami dan menghayati firman-Mu dari hari ke hari, hidup kami akan terus berbuah baik, menyatakan kehidupan dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami boleh membawa persembahan syukur, mensyukuri segala kebaikan-Mu di sepanjang jalan hidup kami. Tuhan, dalam kerendahan hati kami sujud menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, sementara dirawat maupun yang sedang dalam masa pemulihan. Tetap menyebut di dalam doa ini Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak De Onya Lolinggi, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Bapak Hosea Sampai Kareng, Ibu Diaken Eni Krismiatan Opadea, Bapak Jimmy Timyo, Bapak Eliasar, Ibu Estun Sumbung, Bapak Anwar Sanusi Toriti, dan Ibu Penatua Elizabeth Nari. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah mereka, beri kesabaran dalam menanggung sakit, dan dalam penyertaan Tuhan sendiri seluruh proses pemeliharaan perawatan yang diberikan kiranya membawa kesembuhan. Kami berdoa untuk yang tak mampu lagi beraktivitas dan tidak bisa bergabung dalam persekutuan ibadah on-site. Kiranya mereka tetap menikmati hidup bersekutu dengan Tuhan dan jemaat dengan media yang Tuhan hadirkan. Kami berdoa untuk para lansia yang masih mengupayakan untuk hadir, gembira dan bersyukur menyambut kehadiran mereka di tengah persekutuan jemaat. Seperti juga halnya orang tua kami, Bapak Pendeta Jeka Parantian, yang setelah sekian lama tak bisa bergabung dengan jemaat, pada akhirnya 2 minggu terakhir kami sudah boleh bersama-sama di sini. Semoga hari-hari hidup semua orang tua kami, para lansia ini, menjadi hari yang indah karena kasih karunia Tuhan terus menyertai dan membawa mereka selalu dengan hati yang terangkat kepadamu, memuji Engkau dan menantikan Tuhan datang kembali. Kami berdoa untuk yang berulang tahun. Kami menyebut nama mereka karena mereka sungguh berarti. Mereka Tuhan hadirkan dalam hidup kami dan kami hadir dalam hidup mereka. Kiranya semakin menghayati betapa rancangan Tuhan atas hidup kami adalah rancangan yang indah, rancangan mulia dan kekal. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang sedang dalam kedukaan, keluarga almarhum Yusuf Sam Saranga, keluarga almarhum Indo Donna, dan keluarga almarhum Sapan Burotoding, keluarga Bapak Aris Suwani atas meninggalnya orang tua di Pak Lele. Tuhan hiburkanlah mereka semua dan kami sebagai orang-orang yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk hari-hari hidup kami ke depan, seluruh upaya bekerja dan menekuni apa yang menjadi bagian kami untuk mengelola hidup ini menjadi lebih baik. Tuhan berkatilah semuanya, supaya usaha-usaha dan pekerjaan itu menjadi bagian dari ibadah kami
yang dari sana berkat Tuhan terus mengalir. Berdoa untuk perjuangan anak-anak kami melalui berbagai cara yang Tuhan mungkinkan, melalui pendidikan di sekolah, dan banyak cara yang Tuhan hadirkan dan mungkinkan terjadi. Kami percaya bahwa di dalam semuanya itu Tuhan bekerja. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan untuk saudari Dian Martin dengan saudara Novianto Resekismus pada tanggal 22 Juli yang akan datang. Kami berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang masih sedang berlangsung. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, untuk Indonesia tercinta, untuk semua perangkat negara yang Tuhan mungkinkan ada di negeri ini. Berdoa untuk pemerintah kami, untuk mereka yang Tuhan beri kesempatan melayani sebagai abdi negara pada berbagai bidang pengabdian. Selalu kami sebut TNI, Polri, para medis, guru, buruh, semua pegawai negeri, semua yang Tuhan beri kesempatan untuk mengabdi. Tapi juga kami berdoa untuk mereka yang Tuhan beri kesetiaan dan kemauan bekerja keras sebagai petani, karena tanpa mereka kami tidak makan apa-apa. Untuk mereka yang berusaha di pasar, karena tanpa mereka pertukaran barang antar wilayah juga tidak akan terjadi. Kami tidak bisa menyebut satu persatu Tuhan. Engkaulah yang mengatur semuanya dan kami berdoa selalu memohon berkat-Mu. Ya Allah Tuhan kami di surga, Tuhan mengenal kami satu persatu, sangat detail dan sangat mendalam, jauh lebih daripada kami sendiri menyadari dan mengenal diri kami. Apa yang di pikiran kami dan di hati kami, keinginan-keinginan kami, kiranya semua selalu di dalam roh yang menguasai dan melingkupi kami, roh yang begitu dekat, roh yang mengantar kami akan terus mengalami hidup sebagai benih yang tumbuh, menghasilkan buah, terus menghasilkan buah, berlipat-lipat. Kian jauh kami berjalan, kian nyata sukacita kami atas pembebasan, atas kemerdekaan, atas anugerah-Mu. Sungguh hidup akan menjadi lebih baik, sejahtera akan menjadi lebih nyata ketika kesetiaan mengikut Engkau. Di dalam tuntunan kuasa, firman dan roh-Mu, hidup kami terus dibaharui, bertumbuh menghasilkan buah. Tapi Tuhan, kami sungguh sadar bahwa kami ini daging. Kami adalah pewaris dosa yang hanya hidup dan selamat karena Engkau kasihi. Jika kami karena kelemahan terjatuh, rangkul dan angkatlah kami Tuhan. Beri kami keberanian untuk datang kepadamu apa adanya. Engkau sendiri yang menyapa kami. Engkau sendiri yang menyambut kami. Tak Kau pandang hina siapapun kami yang datang kepadamu dengan hati yang hancur, mengakui kerapuhan kami, mengakui sepenuhnya apa yang mengecewakan hati Tuhan. Sebenarnya untuknya kami kecewa juga dan sesama kami kecewa. Bersyukur bahwa anugerah-Mu itu tak pernah berubah. Karena rancangan-Mu adalah rancangan kekal, rancangan damai sejahtera. Tuhan, kami akan undur dari tempat ini, dari rumah-Mu yang kudus, dan kembali lagi ke dalam keseharian kami. Kiranya kerinduan kami untuk datang dan pergi
Kerinduan kami untuk bersekutu, berkumpul dan menyebar lagi. Bersekutu di sekitar firman-Mu dan menyebar untuk melayani dan bersaksi. Terus-menerus berlangsung di jemaat ini dalam tuntunan Roh Tuhan sendiri. Bahagialah kami dari hari ke hari oleh karena menyerahkan diri kepadamu dan membiarkan keinginan Roh itu yang berlaku, mengendalikan keinginan kami dan mencerahkan pikiran kami menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami datang kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah. Tuhanku berkat-Mu limpah. Roh Kudus, berkat-Mu turun limpah-limpah dan segar. Bila tumbuhan di gunung hidup pula bergema. Aku pun turun dengan aku pun. Pergilah, berilah dirimu dituntun oleh kuasa Roh Kudus, agar nyata kehidupan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh
Segenap majelis dan seluruh warga jemaat Rantepao bersyukur untuk Bapak Pendeta Alolinggi yang boleh melayani kita pada pagi hari ini. Diberkati setiap tugas dan tanggung jawab bersama dengan keluarga. Bersyukur juga untuk Bapak Pendeta Parantean yang boleh memberikan kidung pujiannya. Sehat dan kuat selalu Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk seluruh warga jemaat Rantepao. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Beri di jalan yang kelam hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera.